nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan bersalin dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Mu kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, selamat pagi Bapa. Syukur dan terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan nafas kehidupan baru kepada kami semua yang ada di dalam grup ini. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul kembali, untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Gunawan. Bapa, berkatilah pengajaran ini dari awal hingga akhir, agar semua apa yang dikatakan oleh Romo adalah berasal dari Engkau. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan mendampingi kami dari awal hingga akhir. Ini semua kami mohon dengan dalam Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Romo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Ya, kita melanjutkan gelar-gelar Bunda Maria. Setelah minggu lalu kita membicarakan tentang rumah kencana. Dengan rumah kencana kita diingatkan akan bait suci, bait Allah, di mana dalam bait Allah itu digambarkan Bunda Maria sebagai bait Allah yang dilapisi oleh emas. Kenapa? Karena di dalam bait Allah itu Tuhan hadir di sana. Mas. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa di dalam bait Allah itu juga disimpan yang disebut tabut perjanjian. Maka Bunda Maria juga diberi gelar Maria sebagai tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Pasti kita masih ingat ketika Musa berada di Gunung Sinai. Di sana Musa memimpin umat Israel. Kalau umat Ibrani itu pergi dari perbudakan, terbebaskan dari perbudakan Mesir menuju ke tanah terjanji. Lalu di Gunung Sinai itu ada yang disebut perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Maka bentuk perjanjian itu diungkapkan dalam 2 loh batu. Perjanjian itu seperti apa?
perjanjian itu dalam perjanjian lama ada sedikit rumusan tetap yang mungkin diambil dari perjanjian antara raja yang satu dengan raja yang lain. Ada rumusan kata, 4 kata yang menjadi pokok dari perjanjian itu, yaitu karena, maka, yakni, supaya. Itu bentuk perjanjiannya. Karena aku Yahweh telah membuktikan kasihku akan kamu dengan membebaskan dari Mesir, maka kamu Israel harus mengasihi aku kembali, yakni dengan menepati segala perintah dan peraturanku, supaya kamu terus mendapat berkat, bukan kutuk. Itulah bentuk perjanjiannya. 4 kata, karena, maka, yakni, supaya. Nah, kenapa ada perjanjian seperti itu? Karena orang-orang Israel itu seringkali ngomel, berontak, tidak puas. Bahkan dosa yang besar dibuat oleh orang Israel ketika mereka membuat sebuah lembu emas. Lembu emas itu tergambar di kaki Gunung Sinai. Dan Musa marah luar biasa sehingga lembu emas itu yang dianggap sebagai dewa Tuhannya orang Israel dihancurkan, dilempar dengan 2 loh batu itu. Sehingga loh batu itu juga hancur berkeping-keping, lalu dibuat yang baru, yang akhirnya 2 loh batu itu menjadi tanda perjanjian antara Allah dan umat Israel. Seperti Bapak Ibu, dalam perjanjian pernikahan ada tanda perjanjian. Misalnya 2 cincin yang saling dikenakan satu sama lain menjadi tanda perjanjian yang abadi untuk hidup bersama. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda perjanjian yang abadi antara Tuhan Yahweh dengan umat Israel. 2 loh batu. Lalu 2 loh batu itu dibawa ke Israel, ke Yerusalem. Dengan memakai apa? Disebut sebagai peti perjanjian. 2 loh batu itu ditaruh di dalam peti perjanjian atau seringkali juga disebut tabut perjanjian. Kita pasti tahu, pernah melihat bentuk dari tabut perjanjian itu ya. Tabut perjanjian berupa sebuah kotak dibuat dari sebuah kayu semacam akasia peraga yang panjangnya 2,5 hasta atau 114 meter, 4 cm, 1 meter 14 cm, lebarnya 70, tingginya 70. Itu semua dilapisi emas. Lalu di dalamnya lah ditaruh 2 loh batu sebagai tanda perjanjian. Di atasnya ada kerub, kerubin gitu. Kerub itu semacam makhluk yang bersayap, itu dibawa ke Yerusalem oleh orang-orang Israel, diangkut terus-menerus sampai masuk ke kota Yerusalem. Itulah namanya tabut perjanjian. Lalu tabut perjanjian itu ditaruh di tengah-tengah bait Allah atau kenisah yang waktu itu dibangun oleh Salomo. Jadi kenisah pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Ditempatkanlah di situ peti perjanjian atau tabut perjanjian, di mana tempatnya? Di tempat yang maha kudus, itu paling depan, lalu ditutup dengan tabir bait suci atau kain korden.
tidak semua orang boleh masuk di tempat yang maha kudus itu. Hanya imam yang bertugas kadang-kadang masuk. Seperti kalau kita ingat Zakarias, suaminya Elizabeth, yang pernah masuk di tempat yang maha kudus untuk menjalankan ukupan atau memimpin ibadat. Orang-orang waktu itu kan merasa heran, kenapa Zakarias kok begitu lama itu memimpin ibadah di dalam, ada apa? Gak keluar-keluar. Ternyata ketemu sama malaikat yang memberitakan bahwa Elizabeth akan melahirkan seorang anak yang harus kamu namai Yohanes, artinya anugerah Tuhan. Nah, di tempat itulah tabut perjanjian di dalam kenisah ditaruh di tempat yang maha kudus. Nah, kalau Bunda Maria mendapatkan gelar tabut perjanjian, itu artinya apa? Tabut itu tempatnya, tabut. Lalu di dalamnya ada 2 loh batu sebagai ungkapan atau wujud dari perjanjian antara Allah dan manusia. Bahwa Tuhan Yahweh, karena Tuhan Yahweh telah membuktikan kasih-Nya melalui pembebasan, maka kamu orang Israel harus mengasihi Allah. Yakni menepati janji, menepati perintah, supaya kamu terus mendapat berkat. Jadi kalau kita menepati janji, perjanjian kita, kita semua boleh menerima berkat Tuhan. Lalu sejarahnya bagaimana? Pada perjalanan orang-orang Israel dengan raja-raja dan lain-lainnya, itu ada pasang surutnya. Ketika Salomo menempatkan pertama kali peti perjanjian itu di Kenisah, mereka semua masih menjadi negara yang bersatu. Tetapi apa yang terjadi setelah Salomo wafat, kita tahu kerajaan pecah menjadi 2. Sehingga peti perjanjian itu hanya ditaruh di Yerusalem, sementara orang-orang Israel yang ada di utara itu membuat kenisah sendiri. Tapi kenisah yang asli ada di Yerusalem. Dalam perjalanan sejarah, rupa-rupanya orang-orang Israel atau khususnya raja-raja ada yang tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada perjanjian yang sudah diucapkan. Ada raja yang baik, ada raja yang tidak baik. Sehingga pada tahun 597 sebelum Masehi, ketika kerajaan Israel menjadi lemah, zaman Raja Yosia, itu sebetulnya ada sebuah pembaharuan dalam ibadat. Lumayan itu Yosia. Yosia itu seorang raja yang menjadi raja umur 8 tahun, bayangkan. 8 tahun sudah jadi raja. Lalu dia dididik dengan satu ajaran Taurat yang sangat ketat, sehingga tumbuh menjadi baik, sehingga Yosia itu mengadakan satu pembaharuan di dalam liturgi, di dalam ibadat, dan lain-lainnya. Namun setelah dia mati, itu diganti oleh anaknya namanya Yoyakim. Yoyakim itu kemudian menjadi raja, tetapi dia melawan kerajaan Babilonia. Pada waktu itu kerajaan Babilonia semakin menjadi kuat di sekitar Syria. Bahkan yang dulunya Asyur itu menjadi kerajaan yang kuat, akhirnya tahun 612 itu dikalahkan oleh Babilonia. Sehingga Babilonia mengancam Yerusalem. Maka ketika orang-orang Babilonia ingin menguasai sekitar Yerusalem dan kerajaan yang di sekitarnya, maka Babilonia menyerang
Yerusalem. Waktu itu Yoyakim yang menantang Babilonia, dia meninggal dunia, digantikan oleh anaknya yang namanya mirip, namanya Yoyakin. Nggak tahu itu dari mana kok namanya Kin semua, tuh dari Shanghai kan. Itu anaknya. Raja baru ini menghadap penguasa Babilonia dan menyerah. Sehingga Yerusalem itu diserang tapi tidak dihancurkan. Nah, sebetulnya ada 2 kali pembuangan di dalam sejarah Israel. Yang pertama, zaman Yoyakim itu, karena dia menyerah, maka Yerusalem tidak dihancurkan. Tetapi ada beberapa orang yang cukup kuat itu dibuang ke Babilonia. Misalnya para militer, pegawai, imam, tukang, termasuk Nabi Yehezkiel. Jadi Nabi Yehezkiel itu seorang nabi dari Yerusalem yang pada saat Yerusalem diserang oleh Babilonia menjadi kelompok pertama yang dibuang ke Babilonia tahun 597 sebelum Masehi. Lalu apa yang terjadi? Karena Israel Yehuda, Yerusalem dikuasai oleh Babilonia, maka raja Yerusalem itu diangkat oleh Babilonia. Raja Sedekia namanya, itu sebetulnya anaknya Yosia, kakaknya Yoyakim. Tetapi karena dia lemah, tidak pernah bisa mengambil keputusan, akhirnya yang menjadi raja adalah adiknya. Tapi pada zaman pembuangan itu, Sedekia diangkat oleh Babilonia menjadi raja di Yerusalem. Tetapi Yerusalem semakin lemah karena raja ini tidak punya wibawa apapun. Sehingga tahun 587 itu Sedekia memberontak ke Babilonia, dan akhirnya Raja Nebukadnezar dari Babilonia itu menyerang Yerusalem, dan akhirnya Yerusalem di bumi hanguskan, diratakan tanah. Hancur semuanya tahun 587 sebelum Masehi. Nah, termasuk apa? Termasuk peti perjanjian itu yang dihancurkan karena ada di dalam Kenisah Yerusalem. Saat itulah orang-orang Yehuda, Yerusalem, kehilangan peti perjanjian sampai sekarang ini. Maka peti perjanjian yang dibawa dari Gunung Sinai berupa 2 loh batu itu sampai sekarang masih dicari oleh orang-orang Yahudi. Maka kalau kita melihat tembok ratapan, kita menghadap tembok ratapan atau di sana disebut tembok barat, itu di sebelah kirinya ada pintu masuk, dan di dalam pintu itu ada apa? Ada kegiatan yang luar biasa sampai saat ini, yaitu orang-orang Yerusalem, orang Yahudi yang mau mencari sisa-sisa peti perjanjian yang mungkin masih ada di bawah di situ. Sehingga digalilah sekarang ini di bawah tanah untuk mencari bekas-bekas peti perjanjian. Di sana ada satu maket yang cukup besar di bawah tanah, itu jauh ke dalam, maket tentang Yerusalem, tentang Kenisah. Dan rupa-rupanya ada beberapa bagian dari peti perjanjian, petilan-petilan kecil, hiasan-hiasan yang ditemukan, lalu ditaruh di mana? Ditaruh di tembok-tembok itu untuk membuktikan disinilah dulu tempatnya peti perjanjian. Namun sampai sekarang masih digali terus karena belum ketemu pasti kepastiannya. Nah, mereka ingin supaya peti perjanjian yang ditemukan nanti bisa menjadi dasar untuk membangun Kenisah yang baru. Nah, Bunda Maria,
itu diberi gelar tabut perjanjian atau peti perjanjian karena apa? Karena di dalam rahim Bunda Maria itu ada Yesus. Dan Yesus menjadi pribadi yang menjadi wujud dari perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama, tabut perjanjian sudah hancur, dan kini ada perjanjian yang baru antara Allah dan manusia melalui Yesus. Maka kalau Yesus hadir lahir dalam rahim Bunda Maria, maka Bunda Maria menjadi tempat di mana dua loh batu yang baru, yaitu Tuhan Yesus sendiri, menjadi tempat yang menjadi simbol perjanjian antara Allah dan manusia dan umatnya. Nah, itulah perjanjian baru yang terjalin dalam Yesus Kristus sebagai Allah dan manusia yang mempersatukan Allah dengan umatnya secara tidak terbatalkan lagi sampai sekarang. Maka di dalam rahim Bunda Maria lah perjanjian itu diikat sehingga Ibu Yesus mirip dengan tabut perjanjian. Nah, itulah gelar Bunda Maria, di mana di dalam Kenisah yang kemarin kita bicarakan ada tabut perjanjian, dan di dalam tabut perjanjian ada dua loh batu. Maka di dalam Bunda Maria ada Yesus yang menjadi tanda perjanjian baru antara Allah manusia. Di dalam Yesus manusia diselamatkan. Itulah janji Tuhan yang akhirnya nanti dalam permenungan selanjutnya Yesus menjadi tanda perjanjian baru dengan darah sucinya di kayu salib. Dan darah itulah yang menjadi tanda seperti dalam misa kalau kita berdoa ketika konsekrasi itu didoakan, terimalah dan minumlah, inilah tanda perjanjian baru dalam darah Yesus. Maka Bunda Maria menjadi tempat di mana sang perjanjian baru itu hadir dan menjadi tanda keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itulah kira-kira gelar Bunda Maria sebagai tabut perjanjian. Itulah kiranya. Amin. Amin. Mana perjanjiannya Bapak Ibu? Amin. Amin. Amin, Mo. Jadi seperti Yesus memberikan tanda perjanjian abadi, kita pun juga mempunyai janji. Janji kita kepada Tuhan juga abadi ketika kita dibaptis. Itulah juga tanda perjanjian untuk perjalanan hidup kita. Romo, Gimana Bapak Ibu? yang kasih julukan kepada Bunda Maria itu siapa sih, Romo? Gereja. Kita gereja. Jadi gereja itu pasti perjanjian itu gelar-gelar itu perjalanannya cukup lama, tidak terlalu satu kali langsung habis selesai. Dari permenungan-permenungan yang ada dalam sejarah gereja, maka terbentuklah sekitar tahun 1500 akhirnya menjadi sebuah doa bagi kita semua. Seperti halnya ketika kita membaca atau merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus, peristiwa-peristiwa Bunda Maria, dan setelah Yesus naik ke surga, Bunda Maria tetap menemani para murid Yesus. Dan setelah Bunda Maria naik ke surga, permenungan tentang Bunda Maria itu tetap hidup di dalam gereja awal. Siapakah Bunda Maria? Maka disebut
sebuah tradisi gereja. Dan itu tumbuh dan berkembang seperti misalnya kitab Mazmur, itu juga tumbuh dan berkembang. Kitab Mazmur itu kan seringkali disebut yang mengarang Raja Daud. Padahal Raja Daud hidup tahun 1000. Ketika Yehuda itu di pembuangan sekitar tahun 500-an, kita masih ingat sebuah nyanyian Mazmur 137 misalnya saja. Itu kan tulisan Mazmur yang dibuat sekitar tahun 500. Ya, jadi 500 tahun sesudah Daud mati masih ada Mazmur. Sehingga Mazmur itu tumbuh dan berkembang menjadi ungkapan-ungkapan iman dari umat Israel. Lalu dari sekian banyak kitab Mazmur dipilihlah 150 bab Mazmur. Nah, rupa-rupanya begitu juga dalam penghayatan iman Kristiani, tradisi gereja tentang Bunda Maria itu tumbuh dan berkembang. Sehingga bisa kita temukan bersama doa Rosario sekitar tahun 1500 sudah terbentuk sebuah litani Bunda Maria. Penulisnya itu siapa kita tidak pernah bisa melacak lagi, tetapi Sri Paus Pius ke-5 kalau nggak salah, itu telah menetapkan bersama dengan doa Rosario. Seperti kalau Bapak Ibu suami istri itu kan juga tumbuh berkembang ya puisinya. Ketika pacaran terus kemudian menikah, puisinya lain-lain, berkembang tumbuh ya. Waktu masih pacaran puisinya indah-indah sekali. Begitu nikah semakin indah ya Bu ya. Begitulah kurang lebih. Pada waktu meninggal perjanjian itu tetap abadi. Begitu kira-kira, Bu. Makasih Romo. Makasih. Ya. Ada lain? Abadi ya perjanjiannya Bapak Ibu ya. Abadi dong, Mo. Bukan pernah ada cerita itu ada seorang suami yang ditinggalkan istri meninggal. Tidak pernah cerita. Lalu ketika jenazahnya itu ada di rumah duka, suaminya itu nangisnya luar biasa saking cintanya. Terus malah apa? Malah jenazahnya istri itu dilompati, lompat sana, lompat sini, dilompati. Nya pada heran, kenapa kok malah dilompati, istrinya sudah meninggal sambil nangis. Iya, dia suaminya bilang, masih ingat ketika dia masih hidup, dia punya pesan kepada saya selalu ingat. Pesannya apa? Kalau lu mau nikah lagi, lompati dulu jenazah saya. Dia mau nikah lagi. Ada udang di balik batu ya, Mo, itu Mo. Aduh, benar-benar. Jadi ketawa geli tuh Edi, maksudnya apa ya? Ketawanya geli banget. Ada pesan banget. Yo, 6:30. Monggo. Yuk. Ya, Bu Re. Yuk, oke. Makasih Romo, Bapak Ibu. Yuk kita tutup yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, syukur dan terima kasih Bapa atas firman yang Kau sampaikan melalui Romo Gun pada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman itu tersimpan di dalam hati kami, menjadi rema yang terus menggema di dalam hati kami, sehingga kami bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Bunda Maria pada pagi hari ini kami sudah belajar untuk selalu menepati janji kami kepada Tuhan, agar kami selalu mengasihi Allah
sebagai penyelamat kami. Semua ini kami aturkan kepadamu Bapa, karena Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.